Masa Suci cuma terkenal karena anaknya Gatot Brajamusti, bukan karena gue malu. Gue tuh takut tahu justru dapet orang-orang tajir itu. Gue takut kena media, gue takut ada pemberitaan yang aneh-aneh gitu. Suci Patia, terima kasih sudah hadir di studio eksklusif. Sedang sibuk apa sekarang? Makasih, aku juga bingung kenapa aku diundang. Makanya aku juga pas mau diundang ke sini kayak bingung mau ngomongin apa ya gitu. Akhirnya mau ke eksklusif, kenapa? Karena ya udah mungkin karena ketika aku tanya mau ngomongin apa sih, perjalanan hidup katanya. Oh ya udah, jadi aku pikir tadi kan aku nggak mau ya. Aku tuh soalnya nggak suka yang berbau-bau kontroversial, gosip dan lain-lain. Aku menghindari. Tapi mungkin kalau aku bisa cerita sedikit perjalanan hidupku gitu, mudah-mudahan kalau ada yang pernah ada di posisi aku jadi kayak bisa. Oh ya, kalau aku bisa berarti orang lain juga bisa. Gitu kali ya, Begitu so kan. bijak banget ya kita buka Nanti ini. mungkin akan cerita banyak ya tentang pengalaman hidup kamu, perjuangan Iya. kamu. Tapi sebelumnya, lagi sibuk apa sih sekarang? Sekarang alhamdulillah lagi sibuk kerja kan MC, moderator, presenter, nulis, lagi sibuk nulis, lagi bangun bisnis tapi belum bisa cerita apa. Karena takut nanti kalau udah diomongin takutnya gagal ya, nggak jadi. Jadi pokoknya kita lagi mau ada bisnis yang lagi mau aku bangun sama partner aku. Terus apa ya, sibuk menikmati usia-usia 27 tahun ini lah. Kenapa akhirnya memilih ke bisnis? Apa akhirnya aku buka bisnis? Ya karena mungkin aku tahu ya, karena pekerjaan aku kan MC atau nulis. Aku nggak tahu nih panjangnya akan sampai kapan. Jadi aku membuka sumber penghasilan yang baru aja sih gitu. Jadi kalau misalnya nanti kenapa-napa kayak kemarin COVID, kita kan nggak tahu ya. Betul. Jadi kita punya satu sumber penghasilan lagi. Jadi membuka banyak sumber aja sih, kayak kenapa kalau bisnis ya mungkin karena emang jalannya lagi ke sana aja. Join bareng temen kan bisnis. Iya, jadi ada partneran gitu. Tapi di dunia entertain masih ya, MC ya? MC justru itu penghasilan utamanya. Utamanya. MC, moderator, presenter, kayak gitu. Dari MC itu akhirnya bisa bangkit lagi Iya, perekonomian kamu. iya, alhamdulillah sih, karena aku juga seneng banget ya, karena maksudnya aku passion emang ngomong gitu. Nah terus habis itu dari passion ngomong, passion nulis, tapi dari nulis, dari ngomong bisa ngehasilin uang kan menyenangkan ya. Kita bisa berpenghasilan dari passion, dari hal yang kita seneng tuh menurut aku alhamdulillah banget. Jadi nggak tertekan kerjanya, terus habis itu jam juga fleksibel, nggak yang dari 9 to 5. Ada orang yang memang senang sama rutinitas kan. Ya udah dia pengennya yang sustain. Udah deh pokoknya senang yang aman-aman aja. Nah, kalau aku kan sebenarnya lebih bisa untuk ngatur jadwalnya. Kalau aku mau ambil enggak. Ya cuman kan negatifnya ya kita kan nggak ada penghasilan yang pasti ya. Pasti betul. Per bulan berapa gitu. Plus minus lah menurut aku. Tapi kalau nulis itu di novel ya? Nulis novel ya? Iya, novel. Sudah berapa novel yang diluncurkan sama Suci sendiri? 4 sebetulnya. Tapi kalau yang satu mungkin gak dihitung ya, karena aku ngerjainnya waktu itu buru-buru banget karena pingin punya sesuatu aja waktu itu. Tapi yang dikerjakan dengan hati ya 3 lah. Ini sekarang sebenarnya harusnya sih tahun ini tuh udah selesai lagi satu novel, karena aku lagi dikasih rezekinya lagi banyak di MC, jadi kayaknya belum sempat banyak kepegang soal tulisannya. Tapi isi novelnya itu kisah hidup lu gak sih? Enggak sama sekali. Maksudnya itu tentang percintaan. Jadi gue tuh orangnya jarang sih maksudnya untuk menceritakan hal-hal kayak kehidupan pribadi. Tapi kalau orang nanya gue open. Tapi kalau dituangkan di buku gue belum merasa pantas, karena ketika nulis kalau orang bikin buku itu kan pasti harus ada hal yang bisa diambil ya, dipetik. Gue belum merasa sampai sesukses itu untuk kayak bikin buku bawa perjalanan hidup dari dulu sampai sekarang. Jadi gue pinginnya gue sukses banget dulu nih. Jadi ketika bikin buku orang tuh bisa, oh jadi ini nih perjalanan hidupnya. Kalau sekarang masih nanggung dong, kayak apa yang mau diambil gitu. Tapi berarti inspirasi lo untuk nulis itu dari mana kalau bukan dari pengalaman hidup? Karena gue suka baca ya, gue suka baca. Otomatis kalau misalnya gue suka baca, pasti kan kita juga jadi pintar berimajinasi ya. Ini kan tentang novel romance aja. Kan kalau perjalanan hidup lain soal ya. Jadi kalau ini tentang kisah
cinta aja gitu, jadi nggak ada yang berbau-bau hidup. Tapi mungkin gue pingin sih menulis tentang di luar zona nyaman. Gue kan nyaman nulis puisi, romance, tapi kalau misalnya masalah kehidupan tuh mungkin gue bakal nulisnya later lah, nanti mungkin 10 tahun, 15 tahun ya. Pokoknya kalau gue merasa Masih gue udah lama dong ya. ya kalau gue ngerasa gue udah pantas untuk menceritakan kisah hidup gue gitu kan, harus inspiratif. Kalau nggak inspiratif ngapain? Tapi relate gak dengan tulisan karya itu apa novel lo? Yang sekarang Mungkin lo udah punya novel terus tiba-tiba lo menjalani kisah percintaan. Oh, ini kayak novel gue kisahnya nih. Enggak ya? jangan dong, sedih-sedih semua. Oh, sedih-sedih semua. Sad ending semua, nggak ada yang happy ending. Sampai orang-orang yang baca buku gue kayak, Kak, kenapa sih sad terus katanya gitu. Padahal gue anaknya happy person kok. Maksudnya Kelihatan. gue tuh anaknya nggak yang murung, nggak yang sedih. Gue cheerful gitu loh. Jadi emang tulisan gue tuh sedih-sedih tuh sampai orang kalau nggak kenal gue, Kak Suci tuh orangnya melankolis banget ya. Enggak, lo kalau ketemu gue tuh anaknya sangat cheerful kok, cheerful banget. Ada masalah juga ya udah ketawa aja. Termasuk masalah-masalah yang kehidupan keluarga kemarin ya. Iya, ya udah dibawa. Ya udah mau diapain? Ini pastilah nangis iya, sedih iya, kecewa iya, sulit iya. Ya tapi ya harus tetap dijalanin toh. Ya kan? Masa hidup mau berhenti karena ada hal-hal kayak gitu. Tapi netizen juga tertarik nih, sebagian besar ada yang tertarik dengan kisah hidup lo. Masa sih emang ada? Ya, semenjak lo ditinggal sama bokap, terus juga saat itu juga sebelumnya kan sempat tersandung kasus. Iya. Itu gimana sih lo menjalani hidup semenjak kisah itu? Wow, panjang ya. Gue tuh bingung ya kalau menjalani hidup dari mana. Intinya sih mungkin yang pertama, gue tuh sampai sekarang masih suka bingung kenapa kasus almarhum bokap itu heboh banget. Menurut gue almarhum itu bukan yang artis gitu loh. Jadi ketika kasus itu besar tuh gue emang kaget, shock gitu. Yang kedua itu kan sekitar mungkin 7 tahun, 2016 ya. Mungkin 7 tahun lalu ya. Ya selama 7 tahun gue menjalani hidup bertahap lah, berproses gitu loh. Tapi ketika kejadian itu pun gue sih alhamdulillah nggak yang depresi, nggak yang sampai harus ke psikolog, stres gitu, nggak. Shock iya, sedih iya, kecewa iya gitu. Tapi ya dijalanin, ya tergantung lo mau taunya tentang apa dulu nih. Soalnya kayaknya kalau ngomongin masalah itu banyak banget sih, maksudnya yang ada di otak gue bingung harus ngejelasinnya dari yang mana dulu gitu. Tapi kasus pertama, ini maaf ya, yang gue tahu masa-masa itu tuh ada beberapa kasus ya. Iya betul, mulai banyak. Narkoba, senjata api, dan lain-lain lah. Itu awal mulanya kasus apa dulu sih, Ci? Narkoba dulu ya. Waktu itu kasus narkoba dulu ya, itu mengagetkan lah buat semua orang. Ya buat gue apalagi juga gue kaget, karena kan maksudnya almarhum kalau ya di rumah kita kayak punya dunia yang berbeda, dalam artian maksudnya almarhum selalu memisahkan kegiatannya dengan anak-anaknya. Jadi ya kalau anak-anaknya ya harus sekolah, dibangunin sholat subuh, terus habis itu nggak boleh pulang malam gitu. Jadi apa yang dilakukan almarhum ya memang itu di luar sepengetahuan anak-anaknya. Mungkin ya netizen, masa sih nggak tahu? Ya emang nggak tahu gitu. Saat itu juga masih kecil kan, maksudnya SMP, SMA, kuliah, jadi pengetahuannya belum seluas saat ini gitu. Kalau sekarang kan kita udah bergaul kemana-mana, jadi kayak mungkin kalau ada gerak-gerik yang aneh tuh mungkin kita udah tahu, oh kayaknya ini orang make deh. Cuman kalau dulu kan gue itu pertemanannya dibatasi ya sama almarhum, jadi gue mainnya ya udah di lingkungannya itu aja gitu, jadi nggak tahu. Nah itu jadi narkoba ya, itu habis itu merembet deh kemana-mana, jadi yang ke kasus asusila, ke senjata api, ke hewan, yang menurut gue ya itu memang ya sudah qadarullah lah, harus sudah jalannya. Ya mungkin gue mikirnya Allah juga sayang gitu sama almarhum, ya mungkin memang harus berhenti dan dengan cara kayak gini gitu kan. Kalau misalnya terus-terusan juga nggak baik dong, buat almarhum nggak baik, buat orang-orang di sekitarnya nggak baik. Ya udah, jadi oke, harus lewat jalan ini biar semuanya lebih baik lagi. Tapi pola asuh bokap dan nyokap itu terhadap anak-anaknya seperti apa sih? Gue bukannya belain almarhum ya, ini gue berbicara almarhum sebagai seorang ayah, jadi bukan sebagai orang-orang yang mungkin netizen tahu dari berita gitu ya.
Kalau almarhum sebagai seorang ayah sih menurut gue bisa seperti ini sekarang ya karena didikan almarhum juga gitu. Jadi kalau almarhum tuh dulu benar-benar kepingin gue itu harus ranking 1, nggak boleh pulang malam. Ya nggak tahu mungkin karena almarhumnya bandel kali ya jadinya. Jadi ke anak perempuannya protektif gitu. Jadi dulu kalau gue ada rapot ranking 2 tuh nggak, jadi almarhum nggak pernah marah, dia nggak pernah bentak-bentak almarhum itu, tapi suka ngasih kata-kata yang menyakitkan misalnya. Aduh, papa pikir kamu bisa yang pertama ternyata yang kedua gitu. Itu tuh menurut gue tuh menyakitkan, jadinya gue kayak gue harus yang pertama nih gitu. Jadi gue hal yang diterapkan oleh almarhum ke gue adalah gue harus bekerja keras, jadi kompetitif mungkin ya. Jadi harus selalu do my best gitu. Nah jadi itu ke bawah sama gue. Tapi gue juga sama almarhum, sama adik-adik gue tuh hubungannya bukan yang kayak papa cium blablabla gitu enggak. Jadi kayak kalau almarhum kayak iya pak gitu. Jadi kita kalau segan ya. Segen banget. Jadi kalau mau masuk kamarnya ketok pintu dulu. Gue seumur-umur nggak pernah minta uang, izin, pasti harus selalu lewat nyokap. Segen, hormat, takut juga mungkin. Ya karena kan pembawaannya kan kalau almarhum kalau sama anak-anaknya itu sangat bijak gitu. Jadi kalau kita punya salah itu nggak langsung dimarahin, tapi dikasih tahu bahwa konsekuensinya kalau kamu begini tuh A, B, C, D gitu. Nah jadi memang hal yang mengagetkan juga sih ketika ada kasus kemarin. Ya gue tidak membenarkan ya, kan wallahu alam, gue kan tidak melihat langsung gitu ya. Jadi apakah itu benar, apakah itu nggak benar ya sampai sekarang ya gue nggak tahu. Karena kan di infotainment waktu itu banyak yang bersuara lah ya, almarhum A, B, C, D, E gitu. Terus pada minta tanggapan gue ya. Gue kan bisa menanggapi kalau gue melihat, merasakan langsung. Tapi karena gue tidak melihat dan merasakan, yang gue lihat kan bokap kalau ngomong sama gue kan cuma tentang sekolah, tentang pergaulan gitu-gitu. Jadi gue nggak bisa banyak komentar juga apa yang dilakukan almarhum gitu. Lo anak pertama kan? Iya, gue anak pertama. Dari 3 bersaudara. Dengan peristiwa itu gue kalau jadi lo sih pasti down banget ya. Itu lo seperti apa gitu? Cara lo untuk membangkitkan semangat lo untuk hidup. Di samping itu adik-adik lu masih pada kecil. Jadi waktu itu yang lucunya gue kan ada di Lombok juga. Saat itu tuh almarhum tuh lagi ulang tahun. Jadi kita mau kasih surprise. Disurprisein sih dengan kedatangan polisi. Malah terkejut. Jadi lagi siap-siap mau surprise. Tiba-tiba banyak polisi gitu. Terus gue kayak apa nih gitu kan. Ya shock lah saat itu, tiba-tiba ada penggerebekan dan lain-lain. Terus gue inget banget gue juga ikut dibawa ke Polres saat itu kan juga. Karena gue ada di kamar karena mau surprisein. Jadi pas penggerebekan itu tuh ada 7 orang lah yang dibawa yang di dalam kamar itu gitu kan. Gue inget banget pas sampai gue baru ngeh tuh pas udah di Polres. Karena kan tadinya tuh masih ngawang, masih yang ketika iya gitu. Ketika kita dapat kejadian yang terlalu besar, terkadang kan kita belum bisa memproses itu kan, jadi butuh waktu. Jadi ketika sudah sampai di Polres jam 4 subuh tuh, gue inget banget. Gue nanya sama polisinya, Pak, ini tidak bakal masuk media nggak sih? Bisa kan nggak usah masuk media gitu kan? Karena gue takut gitu. Gue nggak terbiasa dengan kamera. Kalau almarhum kan mungkin terbiasa ya bikin film, artis. Gue tuh nggak suka banget sebetulnya. Ada di kamera sini aja gue tuh mikir-mikir dulu gitu. Nah saat itu enggak ternyata kan wartawan saat itu banyak banget, rame banget. Sampai waktu itu di Polres itu, karena di Lombok kan kecil Polresnya, jadi kita kalau mau ke toilet itu harus keluar. Dan gue tuh sampai buang air kecil itu di ini botol air mineral. Serius? Karena gue nggak mau banget. Saking nggak mau keluarnya. Gue nggak mau, iya gue takut. Gue kayak gue masih shock. Terus habis itu gue takut kena media, gue takut ada pemberitaan yang aneh-aneh gitu. Padahal gue juga di situ juga nggak tahu gue mau ngapain ya. Nahan buang air besar, terus habis itu buang air kecil di botol, nggak mandi. Jadi ya mungkin kalau gue sekarang menceritakannya jadi pengalaman hidup yang berharga banget. Gue pernah ya kayak gitu. Itu jadi nggak terlupakan ya pengalamannya? Iya, bener-bener nggak terlupakan ya. Setelah itu ya 2 hari kemudian baru gue satu-satunya yang keluar ya saat itu kan tes urin. Akhirnya lo harus percaya bahwa itu peristiwa benar-benar terjadi. Iya betul. Dan lo pasti nggak nyangka orang tua lo terjerat kasus. Iya. Setelah 2 hari baru oh iya ya gitu. Dan yang gue keluar itu yang gue pikirin ya adik-adik gue tuh ada juga tapi beda kamar karena mereka masih kecil-kecil kan, masih SD dan SMP kalau nggak salah. Jadi
mereka nggak ikut surprisein ya. Gue juga alhamdulillah banget sih saat itu kalau adik-adik gue ikut surprisein, pasti kan mereka akan melihat apa yang terjadi kan. Ya udah, jadi setelah itu ya gue langsung samperin adik-adik gue. Dari titik itu lo merasakan keterpurukan dari segi ekonomi, nggak ada nafkah. Iya, itu jadi seperti apa? saat itu sih yang gue inget sih gue cuti kuliah dulu ya kan. Saat itu gue kuliah di UI, gue harus cuti, gue ngurusin adik-adik, gue ngurusin bokap nyokap lah saat itu, karena kan gue anak pertama dan gue mewajarkan banget kalau keluarga gue tuh maksudnya nggak bisa bantu full support 100%, mereka punya kehidupan sendiri-sendiri dan banyaknya tuh di Sukabumi. Jadi gue di Jakarta itu saat itu sama ada sepupu gue. Ya udah akhirnya gue cuti, terus adik-adik gue tuh sebulan atau 2 bulan gak sekolah dulu, terus gue harus ke sekolah adik-adik gue dulu untuk nge-brief guru-gurunya bahwa Bu, tolong banget ya jangan ada yang tanya soal papa mama gitu, jangan sampai, gue nggak mau adik-adik gue tuh jadi nanti trauma gitu, walaupun mereka itu sama sekali nggak nanya papa mama tuh kenapa sih gitu ya, tapi gue tahu mereka lagi meraba-raba nih apa sih yang terjadi gitu kan. Ya udah akhirnya sebulan adik gue yang paling kecil itu tadinya tuh cerewet banget, maksudnya aktif lah, tapi akhirnya dia jadi diem banget. Masuk sekolah itu diem gitu, terus habis itu adik-adik gue juga ada yang kayak, iya masa tadi adik gitu di sekolah ada yang teriak baca musik gitu. Itu sih yang menyakitkan buat gue, karena kalau gue mungkin udah cukup dewasa untuk, ya saat itu gue 19 atau 20 ya udah cukup kayak ya udahlah emang itu konsekuensi. Tapi kalau adik-adik gue kan gak tahu apa-apa ya, jadi itu menjadi salah satu hal yang berat mungkin ya. Gue tuh kalau ngomongin adik-adik suka sorry ya, maksudnya gue tuh kalau ngomongin soal adik-adik, karena gue tuh berasa banget ngurusin mereka dari kecil gitu sampai sekarang mereka udah kuliah, sampai sekarang mereka udah SMA, dan gue tuh bangga banget sama mereka karena dengan kondisi yang kayak gitu tuh mereka tuh nggak nyusahin gue gitu. Jadi kita ada masa-masa yang itu kan gue punya pembantu tuh banyak banget ya, ada 3 pada 4, ada supir dan lain-lain, tuh pas nyampe rumah tuh kayak nggak ada orang. Dan gue tuh kayak masuk itu tuh sempet yang kayak gimana sih, yang biasa tuh rumah selalu rame kan, karena kan almarhum kan emang selalu mengundang banyak orang gitu kan. Tiba-tiba kita masuk terus nggak ada siapa-siapa, terus adik-adik gue mau sekolah kayak bajunya belum dicuci, sepatunya belum dicuci, jadi kita kayak di kamar mandi tuh kayak gimana cara cuci sepatu gitu, karena mbak udah nggak ada juga ya, pada pulang pada takut juga karena kan rumah waktu itu digerebek juga kan yang di Jakarta. Ya udah, jadi setelah itu terus kita bokap sama nyokap waktu itu di Lombok. Terus pas di Lombok ya udah kita bertiga tidur satu kasur bertiga, akhirnya GoFood makanan di situ. Jadi belajar masak, jadi akhirnya semuanya kita belajar ya ceplok-ceplok telur apa gitu. Yang adik gue yang SD juga sama gitu, yang SMP, dan akhirnya mungkin itu kedekatan yang sampai sekarang mungkin gak akan ada yang bisa gantiin, dan itu yang gue syukurin banget karena sebelum kejadian itu mungkin gue sama adik-adik gue kayak kakak pertama yang punya kasta, yang kayak dek itu dong apa gak mau pokoknya yang jadi biasalah kakak kan suka semena-mena ya, dan adik-adik gue tuh suka sebel banget sama gue karena teteh nih apa mentang-mentang anak pertama, anak kesayangan papa aja suka anak-anak, tapi karena kejadian ini tuh gue jadi deket banget. Dan sampai sekarang ya kalau ditanya tuh ya, gue tuh hidup tuh buat adik-adik gue gitu, karena mereka tuh pakai tangan gue sendiri gitu loh yang ngegedein. Setelah itu cuma bertigaan aja sih gitu. Tapi gimana cara lo untuk menguatkan diri lo sendiri agar tidak terlihat sedih di depan adik-adik lo? Kan dimana kan lo yang paling dewasa yang sudah paling mengerti dengan situasi yang ada. Gimana sih? Pertama sih kekuatan gue pasti gue berdoa ya. Gue nggak tinggal sholat saat itu, gue berdoa aja, ya Allah pokoknya keyakinan gue sama Allah aja, gue harus kuat, gue percaya gue bisa melewatinya semua. Yang kedua ya adik-adik itu sendiri sih, kalau misalnya gue lemah ya gue ngeliat mereka masih pada kecil-kecil gitu ya. Dan banyak sih pelajaran yang mungkin bisa gue ambil ya ketika kita jatuh, ketika kita terpuruk, ketika orang mungkin nggak percaya bahwa gue mampu, capable. Saat itu juga gue ingat gue punya pacar gitu, terus habis itu ya orang tuanya karena kasus bokap ini jadi meminta gue untuk pisah. Dan gue nggak menyalahkan
siapapun, gue tidak menyalahkan orang tuanya karena mungkin kalau gue ada di posisi orang tuanya juga gue khawatir gitu. Jadi itu hal yang sangat-sangat wajar ya. Ya tapi terus ada beberapa lah omongan kata-kata yang udah Suci cari pacar yang banyak uang aja, yang kaya lah, biar nanti kan papa kan nggak tahu nih di dalam sampai kapan, biar itu adik-adik kasihan tuh masih pada kecil gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh ternyata jadi motivasi untuk menguatkan gue. Jadi hal-hal buruk itu ternyata tuh ada sisi baiknya kok gitu. Maksudnya kalau gue mungkin nggak kena hal-hal buruk, nggak dapet omongan-omongan jelek, mungkin gue jadi anak yang manja aja gitu. Karena dulu gue SMA tuh, maksudnya sampai SMA tuh hidup gue tuh nyaman banget lah gitu. Gue ulang tahun ke-17 tuh di hotel, dapat mobil, dapat ini, terus tiba-tiba semuanya hilang. Dan akhirnya di situ gue baru tahu hidup itu tuh bisa berubah kapan aja. Dan kalau kita nggak punya core kekuatan dari dalam diri kita gitu, maksudnya kan ketika gue hidup nyaman itu kan gue bergantungnya sama bokap nyokap dong dari uangnya mereka. Tapi gue akhirnya enggak, gue harus bergantung sama diri gue sendiri. Gue harus bisa nih. Mau ngasih tisu ya? Thank you. Gue harus bisa hidup sendiri. Akhirnya itu jadi kekuatan. Jadi gue kadang berterima kasih juga ya. Alhamdulillah ya Allah, bersama kesulitan ada kemudahan. Itu kata Alin Shiroh. Jadi gue bener-bener, gue percaya banget kalau gue nggak melalui hal itu, mungkin gue sekarang jadi apa ya gitu. Kalau misalnya gue nggak pernah dapet hujatan netizen, yang dulu gue inget banget gue baru bikin Instagram itu 2016. Orang-orang udah bikin Instagram dari 2011 ya. Gue emang nggak mau aja. Pas gue bikin tiba-tiba kejadian bokap, bayangin, terus akun gue diserang. Wah, apa dan lain-lain ya. Terus gue kayak mikir, gila ya, gue tuh berprestasi loh di sekolah gitu. Gue ranking 1 loh, gue ketua OSIS. Kok orang tuh ngatain gue ya karena gue anak almarhum gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang akhirnya bikin gue tuh jadi termotivasi bahwa oke, berarti gue harus membuktikan diri sama diri gue sendiri bahwa gue tuh pantas loh dinilai dengan value yang gue punya. Bahwa terkadang gak enak ya kalau kita itu dikenal sama orang karena nama pasangan kita, karena nama orang tua. Kita nggak dikenal karena diri kita sendiri gitu. Misalnya kayak Suci siapa? Oh, Suci anaknya Agatot ya. Oh, Suci ini, pokoknya selalu dikait-kaitin dengan Braja Musti. Dan di situ akhirnya gue punya motivasi gimana caranya gue harus jadi Suci Patih yang dikenal karena prestasi gue. Itu makanya yang membuat gue tuh bisa terus jalan, bisa terus maju sampai sekarang. Tapi sebelum adanya kasus bokap dan nyokap itu, seorang Suci Patia seberapa religius? Gue cukup religius. Maksudnya bukannya so alim atau apa ya, cuman itu juga karena bokap itu ya memang, itu balik lagi. Ini gue nggak tahu ya, maksudnya bokap sama orang-orang, ini kan yang bokap ajarkan sama kita almarhum, sama anak-anaknya bahwa nggak boleh tinggal sholat, terus kita harus disuruh hafalan Ar-Rahman, Al-Waqiah, dikasih guru ngaji, bayangin. Jadi kita juga belajar tafsir, sunnah-sunnah kayak gitu. Jadi alhamdulillah banget menurut gue, karena gue sama adik-adik itu dibekali agama dari kecil gitu ya. Jadi ketika ada kejadian ini, itu tuh sangat membantu banget gitu. Jadi kita punya keyakinan yang kuat gitu. Jadi ini terlepas dari apapun yang bokap lakukan gitu ya, tapi hal baiknya terhadap anak-anaknya sih dia menerapkan hal-hal agama yang bagus menurut gue. Akhirnya lo teruskan perjuangan bokap untuk didik agama ke adik-adik juga. Iya. Dan kemarin gue sempat baca juga di artikel bahwa kesusahan lo di faktor ekonomi itu sampai lo membuat rumah itu terjual. Dan mobil itu benar. Iya. Rumah yang di mana? Karena kan gini, maksudnya ya biaya persidangan kan pasti nggak murah gitu ya, mahal. Saat itu tuh gue kan tinggal di Pondok Indah juga pasti biayanya tinggi, listrik tinggi, terus mobil-mobil kan pajak-pajaknya tinggi. Jadi bertahap sih, nggak yang kayak 2016 almarhum ketangkep terus kita jualin semua. Itu bertahap selama mungkin sampai 3 tahun yang benar-benar kayak habis semuanya gitu. Ya karena kan biaya hidup juga harus, kita kan masih kuliah dan lain-lain. Nah ya udah, setelah itu ya alhamdulillah lah, bener-bener Allah baik banget menurut gue sama adik-adik gitu. Karena gue bisa tinggal di Jakarta dari semenjak bokap ketangkep 2016. Dari 2016 sampai sekarang itu ya karena
kuasa Allah sih menurut gue. Jadi saat itu tuh gue udah mulai ikut Abang None Jakarta Selatan. Nah gara-gara gue ikut Abang None itu juga salah satu mau jadi pembuktian diri gitu loh. Kayak gue pengen deh dikenal dengan Suci yang apa ya gitu kan. Masa Suci cuma terkenal karena anaknya Gatot Brajamusti, bukan karena gue malu, tapi karena gue pengen menghargai diri gue sendiri aja sih. Kalau orang nanya, sampai sekarang juga masih ada, anaknya Pak Gatot ya? Iya memang gitu kan. Saat itu ya gue akhirnya gue bertanya-tanya lah sama diri gue sendiri, gue bisa apa sih? Oh gue suka baca, ya udah nih kayaknya gue capable nih buat nulis. Akhirnya gue nulis, makanya bikin buku. Terus gue ikut Abang None, gue abis putus itu, terus gue ikut Abang None, dari ikut Abang None ini jadi MC. Akhirnya waktu itu ingat banget tuh di kantor wali kota Jakarta Selatan awalnya. Terus dibayar kan, terus dibayar 750.000, terus gue kayak gue dapet 750 hasil gue sendiri ya. Dulu kan kalau almarhum kan mungkin ngasih bisa berjuta-juta, tapi gue mungkin kurang menghargai karena itu pemberian dari bokap, tapi gue dapet 750 saat itu di saat kondisi yang bokap udah gak ngasih uang, beliau di penjara. Terus gue yang kayak oh ya ini gue seneng nih gitu kan. Ya udah gue kasih nyokap, terus habis itu gue beliin makanan-makanan kecil-kecilan. Ya udah dari situ gue akhirnya mencoba untuk rebranding diri gue upload kerjaan dan lain-lain. Lama-lama akhirnya gue dapet kerja, walaupun gue sempet insecure ya, kayak ada nggak ya klien yang mau ngasih gue kerja, gue kan anaknya almarhum gitu. Jadi gue sempet awal-awal tuh sempet yang kayak nggak mau terlalu ngasih tahu ke klien bahwa gue tuh Suci Fathia Brajamusti loh, gue tahu. Tapi setelah sekarang kayak ya udah, gue harus mau gimana sampai kapan gue mau nutup-nutupin kalau gue anaknya almarhum. Ya udah, and then gue akan membiarkan dunia tahu aja toh gue capable kok untuk melakukan apa yang gue kerjakan sekarang dengan pekerjaan gue. Jadi kita kan nggak bisa milih kita mau lahir dari siapa, mau seperti, tapi kita tuh bisa milih oke, kita mau jadi orang seperti apa. Ya udah, itu yang akhirnya gue jalanin gitu. Ci, seru banget obrolan sama lo. Sekarang kita minum dulu ya, Ci. Ci, gue 2 jam lalu baru lihat postingan lo. Aduh, itu yang terbaru ya. Itu caption lo itu maknanya apa sih? Oh, itu tuh gara-gara gue mau jalan ke sini sebetulnya, bahwa gue diundang nih sama eksklusif gitu kan, pasti bakal ngomongin tentang bokap dan lain-lain gitu ya. Jadi akhirnya gue keinget lagi bahwa iya ya, gue tuh udah 7 tahun loh melalui ini semua, sampai akhirnya gue berani buat cerita gitu. Dan gue kan nulis caption, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ternyata gue udah melewati masa sulit itu, dan sekarang gue udah berani cerita apa aja yang gue lakuin, prestasi apa yang gue buat, dan itu tuh pasti karena kasus almarhum juga gitu. Jadi itu tuh jalan berbarengan, dan gue maksudnya gue maknanya gue nulis itu bahwa gue mau ngasih tahu sama orang-orang di sana kalau kalian sekarang tuh lagi dalam masa kesusahan yang mungkin nggak persis kayak gue, tiba-tiba bokapnya masuk penjara, terus ekonominya tiba-tiba jadi susah. Maksudnya dengan kesusahan apapun, menurut gue itu pasti ada kemudahan yang jalan beriringan gitu. Jadi gue cuma pengen ngasih tahu itu sih, lihat nih gue salah satu contoh korban kesusahan, tapi justru hasilnya malah lebih dari apa yang pernah gue bayangkan. Kalau dulu gue cuma pengen bertahan hidup aja, simple. Tapi sampai sekarang alhamdulillah banget, gue gak pernah kebayang gue bisa beliin nyokap rumah, ngajakin adik-adik gue untuk pergi jalan-jalan. Gue tuh simple, cuman gue pengen masih tinggal di Jakarta aja, gimana caranya gitu. Lo tahu di Jakarta hidup kan serba mahal, tinggi, dan apalagi dulu gue mungkin hidup biasa nyaman, terus tiba-tiba gak punya apa-apa sama sekali gitu. Nah jadi itu aja, dan ternyata Allah malah kasih yang lebih dari apa yang pernah gue doain. Tapi sekarang nyokap kabar gimana? Alhamdulillah, nyokap tuh baik banget. Maksudnya dulu kan nyokap karena kebawa almarhum aja mungkin ya. Jadi sebenarnya kalau beliau itu sangat nurut, baik gitu. Ya kemarin setelah gue beliin rumah ya seneng banget lah gitu. Terharu jadi ibu rumah tangga. Mudah-mudahan dapet suami lagi. Oh, lu berharap seperti itu? Gue berharap nyokap dapet suami lagi lah. Karena gimana pun nyokap kan masih 52 ya. Gue pengen nyokap itu di masa tuanya bahagia lah. Mungkin kan kalau tahun-tahun kemarin ya gue nggak tahu lah. Mungkin nyokap ada punya rasa kesedihan tersendiri waktu sama almarhum gitu. Jadi gue pengen sisa hidupnya nyokap tuh udah bahagia sama pasangan yang nanti nyokap pilih, nggak harus
tajir, nggak harus apa. Gue paling nggak seneng kalau misalnya ngelihat pasangan itu cuma dari materi. Ya mungkin tadi banyak yang mikir gue glamor lah, matre lah, apa, ya ampun. Gue tuh sering banget kali, maksudnya kalau dapet cowok gitu ya, gue yang bayarin makan juga gue nggak masalah. Maksudnya itu bukan hal yang gue lihat. Orang tuh banyak banget loh, sering banget yang kayak ngelihat tuh gue apa ya, mungkin karena dari tampilan gue kali ya, kayaknya tuh terlalu high class, terlalu apa, ya ampun. Padahal kalau misalnya gue pikir-pikir ya, gue tuh sering banget yang kayak makan tuh di pinggiran, makan pecel gitu, terus makan tendaan, kelihatannya doang, jadi nggak seperti apa yang orang lain pikirkan. Tapi lu belum ada pasangan sekarang? Gue Udah ada pasangan, tapi ya itu gue belum, banyak sih yang nanya kayak kenapa sih gue belum nikah gitu. Pas kemarin gue beliin nyokap rumah tuh, gue kan disuruh ngasih sambutan gitu sama keluarga. Itu juga cukup terharu sih, karena gue tuh kayak nggak tenang kalau gue nikah kalau nyokap tuh belum ada rumah saat itu gitu. Karena ya itu balik lagi ya, gue kan terbiasa sama nyokap sama adik-adik, gue terbiasa hidup gue tuh untuk mereka gitu. Jadi kalau gue nikah kan pasti prioritasnya jadi beda lah gitu. Dan gue tuh paling gak suka repotin orang, apalagi kalau misalnya nanti gue membebankan itu sama suami gue, bahwa oke, kamu nikahin aku, tapi kamu ini beserta adik-adikku dan mamahku ya kan, gak enak ya. Jadi gue tuh pengen semuanya, gue pengen adik-adik gue selesai kuliah dulu, gue pengen nyokap punya rumah dulu, yang gak apa-apa walaupun itu harus sedikit mengorbankan gue untuk menikah lebih terlambat, nggak masalah gitu, asal gue bisa tenang gitu. Dan satu-satu kan alhamdulillah nyokap gue akhirnya udah punya rumah gitu ya. Nanti tinggal gue tunggu adik gue lulus kuliah gitu, baru deh gue tenang untuk oke, gue akan menikah. Tapi pasangan lo yang sekarang sudah mengerti ke kondisi lo? Alhamdulillah, pasangan gue yang sekarang itu ya biasa, maksudnya bukan yang dari anak pejabat. Gue tuh takut tahu justru dapet orang-orang tajir itu. Karena gue takut direndahkan sebelah mata. Maksudnya kebayang gak sih, dulu gue pernah dideketin ya sama orang-orang yang punya banyak duit gitu, gue malah mundur karena gue tuh udah kayak punya stigma, pasti dia bakal, nanti keluarganya pasti bakal ngelihat gue tuh rendah karena oh ini anaknya Gatot Brajamusti. Jadi gue tuh takut banget gitu. Jadi gue tuh prefer cari yang biasa-biasa aja. Ya, itu ya maksudnya dulu kenapa gue nggak mau dideketin sama orang-orang yang duitnya banyak, ya dari keluarga A, B, C gitu. Sedangkan kan lingkungan kerjaan gue sering banget ketemu orang-orang dari ya kalangan atas gitu. Tapi gue kalau deketin gue pasti mundur, karena gue pernah beberapa kali ketika yang gue putus, disuruh putus sama nyokapnya mantan gue, terus gue deket lagi sama orang temen gue sendiri, maksudnya nyokapnya tuh udah kenal gue banget dari SMP, dari SMA, terus ngomong sama temennya lagi bahwa aduh gitu baik, tapi kan gimana keluarganya. Nah, omongan-omongan kayak gitu tuh yang udah gue kayak enggak, gue mau cari orang yang benar-benar bisa terima gue nggak mau dipandang sebelah mata, gue nggak mau keluarga gue dipandang sebelah mata, gue pengen berdampingan. Nanti kan nyokap gue kan besanan ya sama orang, gue nggak mau nanti besan itu melihat kayak ih gitu, dia kan mantan istrinya. Gue nggak mau, gue pengen punya besan tuh yang memandang sama kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah gitu. Dan yang gue pengen ya bukan masalah uang, ya kita butuh lah uang, tapi kan gue kan alhamdulillah sekarang bisa cari uang sendiri, tapi gue butuh orang yang mengerti. Dan pasangan gue yang sekarang itu tuh sangat mengerti, biasa aja, maksudnya orangnya pekerjaannya biasa, dari orang biasa gitu, tapi dia sangat mengerti kondisi gue, sayang sama keluarga gue, sayang sama adik-adik gue. Tapi nama besar bokap itu kan pada masanya tuh banyak teman-teman selebritisnya ya. Itu masih kontak-kontakan nggak sama lo sampai sekarang? Atau mungkin ada yang membantu kehidupan lo? Enggak sih, ketika kejadian almarhum bokap ya gue sangat menghargai privacy masing-masing gitu. Jadi ketika teman-teman selebriti bokap gue ketika kejadian bokap menjauh, ya gue sangat paham gitu. Mungkin ini juga hal yang trauma lah buat mereka, bukan hal yang patut dibanggakan, bukan hal yang membuat mereka nyaman ya. Jadi mungkin kalau gue di posisi mereka, gue juga akan menjaga jarak gitu untuk menjauhkan diri. Jadi gue sama sekali gue nggak baper misalnya, oh kok ketika kasus ini gue merasa ditinggalkan, gak ada yang nanya kabar gue, semua orang menghilang gitu. Ya nggak masalah, nggak apa-apa, karena gue tahu kasus bokap saat itu tuh bener-bener merajalela dari hulu ke hilir, Sabang sampai Merauke gitu kan.
Nggak ada sih, udah nggak ada yang kontak-kontak sama saya. Tapi lu menjadi beban nggak menjadi anak dari Gatot Brajamusti sendiri? Dulu mungkin iya ya, kayaknya tuh kalau nulis nama ada Brajamustinya tuh, dulu inget banget waktu sama adik-adik gue, kita kan bolak-balik Jakarta Lombok ya, bertiga untuk ketemu sama nyokap dan bokap gitu. Terus kita pas mau naik pesawat tuh kayak, ini nama Brajamustinya hilangin tahu katanya gitu. Adik-adik gue tuh yang kayak gitu, tapi bercandaan ya. Cuman saat itu tuh gue antara lucu sama sedih bahwa oh adik-adik gue tuh juga berarti malu ya gitu loh, bahwa dihilangin bisa nggak sih, nggak usah deh. Terus kita punya koper ya tulisan Brajamusti, terus adik-adik gue tuh kayak ini hilangin tahu Brajamusti, nanti orang-orang nyangka kita Brajamusti gitu-gitu. Mereka sih di bawah itu ketawa saat itu ya, tapi gue setelah ketawa itu gue kayak mikir kayaknya adik-adik gue tuh punya trauma juga deh gitu, tapi kayaknya mungkin nggak diceritain aja sama gue. Mereka punya traumanya masing-masing dan mungkin mereka juga nggak mau cerita karena nggak mau membebani gue kali ya. Nggak tahu deh, sekarang mereka mungkin ketawa-ketawa aja sih. Kemarin sih gue ada pergi ke Bandung bareng sama adik-adik, akhirnya setelah 6 tahun baru kita terbuka, apa sih yang pengen kalian tahu, apa kalian pengen tahu kenapa papa misalnya narkobaan, siapa misalnya nama-nama perempuan yang pernah muncul di media, kenapa banyak teman-teman artis, ayo tanyain sekarang sama teteh. Ya udah, akhirnya setelah 6 tahun baru perbincangan itu ada akhirnya. Dan nama-nama artisnya disebut sama adik-adik lo. Iya, bahwa ini kenapa dulu ada di rumah, ini siapa gitu. Dan lu menjelaskan secara detail? Ya gue menjelaskan apa yang gue tahu, apa yang gue asumsikan. Jadi kalau gue nggak tahu faktanya, gue pasti nge-declare dulu, ini teteh hanya berasumsi ya, bahwa A, B, C, D belum tentu benar gitu. Oh, seperti itu. Lalu ini gue mau tahu juga, Ci, apa sih suka dukanya lo menjadi anak Gatot Brajamusti? Sukanya apa ya? Sukanya adalah bahwa papa itu unik ya, maksudnya orang-orang punya magnet tersendiri lah dulu kenapa orang-orang bisa datang ke almarhum gitu ya. Ya nggak tahu lah, kedoknya artis atau ustadz atau apa, gue nggak pernah melihat topeng beliau, gue pokoknya melihat beliau ya hanya sebagai bokap gue aja gitu. Unik dalam artian ya ke anak-anaknya bisa berperilaku seperti ini, tapi di luar bisa berperilaku berbeda. Ya berarti kan beliau menjaga anak-anaknya. Kita tuh kayak hidup di dalam bubble gitu loh. Maksudnya kayak di luar narkoba ini itu, tapi kita tuh hidup di dalam bubble yang kedap suara yang kita nggak pernah denger apa-apa, kita nggak tahu. Sama sekali nggak melihat gelagat-gelagat. Enggak ya, mungkin karena gue juga polos ya. Misalnya kayak kalau dulu ditanya pernah nggak sih, nggak mungkin lah, pasti kayak misalnya ada bom atau apa gitu lah namanya ya, you name it lah, gue nggak tahu gitu. Ya gue mungkin karena gue simple nggak aware aja sih, nggak tahu. Dan bokap juga kalau di rumah ya itu kan tetap sholat biasa. Terus sukanya adalah bahwa ya gue alhamdulillah juga sih bokap mengajarkan gue untuk diri mandiri, kompetitif. Dukanya adalah mungkin kalau gue nggak mau menyesali apapun sih, maksudnya gue nggak mau ada gue nggak suka jadi anak bokap gitu. Mungkin yang gue sesalin adalah bokap nggak bisa ngelihat gue sekarang aja sih, bahwa kadang gue di dalam hati gue pengen Neng udah gini loh gitu, Neng udah berhasil gedein adik-adik loh pakai uang sendiri, mama udah punya rumah lagi gitu. Papa kan selalu pingin kan gue itu jadi kebanggaan gitu. Jadi mungkin itu sih yang gue sesalin di akhir hayatnya bokap tuh, gue masih berproses gitu. Jadi gue belum kayak gini, karena kan bokap meninggal 2020 ya saat itu. Jadi ketika bokap kayak papa pengen makan ini dong, papa pengen makan itu gitu, jadi gue belum bisa memprovide seperti kayak sekarang. Jadi gue pingin banget sebetulnya kadang kalau gue berdoa ya dengan kuasa Allah, ya Allah gimana caranya kasih tahu bokap apa yang sudah gue lakukan hari ini, walaupun Allah alam ya kalau orang udah meninggal apakah masih tahu tentang hal-hal orang yang ada di dunia atau enggak. Tapi apa yang lo kangenin dari sosok bokap? Yang gue kangenin bokap itu kalau manggil gue tuh cantik.
ini anak papa cantik, jadi suka lebay gitu loh, misalnya kayak ini anak saya nih gitu, kok tuh OSIS ranking 1 menang juara lomba matematika se-Indonesia, padahal mungkin cuma se-Jakarta ya. Dulu tuh gue malu, cuman ketika sekarang ini seburuk-buruknya bokap, tapi hal itu tuh menyenangkan aja sebagai seorang anak ya, punya orang tua yang kayaknya bangga. Jadi kadang di dalam hati kalau bokap lihat gue sekarang, beliau bakal ngomong apa ya sama orang-orang gitu. Jadi itu sih yang hal-hal lebay-lebaynya beliau aja sih yang gue kangenin gitu. Dan yang gue seselin mungkin ketika bokap meninggal itu, gue lagi marah sama bokap, jadi itu yang bikin gue sedih banget. Jadi bokap waktu itu ya ada masalah lagi lah ya saat itu di dalam, dan gue merasa marah sama bokap bahwa ya Allah papa gitu, kita di luar aja itu gue ngebesarin adik-adik fokus, tapi kok papa masih bandel-bandel sih. Jadi gue bokap nelfon nggak gue angkat, ngirimin selfie terus ngedit foto gue jadi yang apa sih, kayak ada blush on, pokoknya ngedit make up, terus kayak anak papa cantik banget gini nggak gue balas sampai akhirnya meninggal. Jadi itu juga sih salah satu penyesalan yang makanya mungkin kalau ada anak-anak di luar sana yang mungkin namanya hubungan anak sama orang tua mungkin ada nggak baiknya ya dimaafkan secepatnya aja. Kita nggak tahu ya usia orang tua, daripada menyesal kayak gue belum sempat minta maaf, gue belum sempat nengok, gue belum sempat ngomong banyak hal, tapi beliau udah meninggal. Tapi sebelum meninggal bokap sempat sakit kan? Iya, sakit stroke. Sakit stroke itu lu nggak nengok ke? Gue nengok cuman waktu itu, saat itu 2 bulan. Gue biasa tuh gue tiap minggu gue bawain bokap makan, terus gue udah kenal sama sipir-sipirnya juga. Tapi ya itu saat gue lagi marah, gue bukan marah sih, lebih ke oke nih bokap ini harus dikasih tahu, nggak bisa ya udah harus kita jauhin biar bokap itu sadar. Tapi mungkin karena beliau stres kayak dijauhin sama nyokap, dijauhin sama gue, kesepian lah maksudnya ya mungkin ya, jadi makannya sembarangan, gak ada yang ngingetin. Biasanya bokap itu kan diabetes kan, jadi insulin itu harus seumur hidup disuntik. Nah saat itu memang kita ya udah terserah deh, papa mau makan sembarangan mau apa gitu, ya gak ada yang ngingetin. Diabetesnya jadinya tinggi banget, terus katanya di akhirnya jadi sering ngelamun, sering kangen katanya sama anak-anaknya, udah gak pernah nengokin. Jadi itu sih yang momen yang sangat menyedihkan dari kepergian bokap adalah rasa penyesalan gue. Jadi itu yang selalu gue sampaikan sama teman-teman gue, sama siapapun, kalau orang tua kalian masih ada, kalau emang ada marah, ada apa, ya udah jangan lama-lama gitu. Nanti rasa penyesalan itu tuh nggak ada obatnya menurut gue, nggak ada yang bisa ngobatin. Tapi bokap punya cita-cita apa sih terhadap anak-anaknya mungkin? Bokap sih selalu nggak pernah spesifik sih, tapi bokap itu selalu seneng untuk kalau anaknya berprestasi itu dibangga-banggain gitu. Ya mungkin kalau dulu dia pengen gue jadi A, B, C, D, tapi ketika sudah di dalam ya, bokap tuh cuma bilang dia pengen gue punya pasangan yang melihat gue itu sebagai diri gue. Karena bokap tahu kan saat itu tuh gue putus setelah 5 tahun pacaran karena bokap gitu, bahwa orang tuanya nggak setuju. Dan mungkin itu menyakitkan buat bokap ya, karena oh anak gue nih ini ya, anak gue ini putus gara-gara kesalahan gue. Jadi bokap itu saat itu cuma ngomong sama gue, papa tuh cuma pengen melihat Neng punya pasangan yang sayang sama Neng gitu aja. Jadi nggak ada kepingin, udah nggak menuntut gue untuk jadi dokter lah, jadi apa, nggak ada. Dan menurut gue itu udah lebih dari cukup sih bahwa bokap punya kesadaran itu. Kenangan apa sih Ci yang nggak bisa dilupain selama bokap masih ada? Kenangan saat itu bokap masih belum seglamor. Maksudnya bokap kan ada masa-masanya yang tiba-tiba jadi glamor, dan menurut gue ada perubahan lah. Ya mungkin yang namanya manusiawi ya. Ketika kita diuji dengan harta tahta wanita gitu, terkadang memang kita jadi berubah gitu. Saat itu belum ada masa ke situ lah, bokap masih sangat sederhana. Terus habis itu gue inget banget tuh gue dipanggil sama bokap, beliau pakai baju putih-putih, pakai kacamata. Terus beliau ngelihat gue terus nangis, terus gue kayak
kenapa nih gitu bokap, tapi kan gue nggak berani nanya-nanya gitu. Maafin papa ya, katanya kalau papa jarang melukin Neng, jarang ada buat keluarga, tolong jagain mama, karena gue inget banget bokap bilang gini, karena suatu hari mereka itu butuh kamu, katanya. Terkadang kalau gue sekarang inget-inget, mungkin ini kali ya maksudnya gitu. Jadi karena kejadian ini, jadi memori itu yang selalu gue inget, bahwa bokap bilang bahwa mereka suatu hari akan butuh kamu gitu. Jadi itu yang gak akan bisa gue lupakan, kenangan yang terbaik. Karena saat itu bokap meluk gue lama banget. Biasanya kan sebentar-sebentar ya, kan tadi gue bilang hubungan gue sama bokap bukan hubungan yang papa cium dong, enggak gitu. Jadi ketika gue dipeluk lama itu berarti banget sih buat gue. Tapi dengan kondisi lo yang sekarang, lo udah ngebuktiin kesuksesan lo belum sih? Gue sih merasa belum ya, maksudnya gue pasti gue harus lebih lagi gitu. Dari bukan gue merasa nggak bersyukur, gue sangat bersyukur, terima kasih untuk semua orang yang pernah ada di hidup gue, yang membantu gue secara langsung atau nggak langsung gitu, klien-klien gue yang mungkin yang membuat gue jadi seperti ini, yang memberikan gue kesempatan untuk berkembang dan bertumbuh. Tapi ya gue merasa kalau gue cukup di sini, gue ngerasa nyaman di sini, gue nggak akan mau untuk lebih lagi gitu. Jadi gue nggak, kayaknya gue harus bisa lebih lagi dari ini. Makanya kenapa gue belum berani bikin buku ya, karena gue belum merasa sukses itu. Nanti ya tungguin ya, mudah-mudahan gue jadi sukses banget. Amin. Nanti gue bikin buku sendiri. Tapi kedepannya apa yang lo mau lakuin ntar? Sejauh ini sih mungkin gue masih akan fokus di karir gue di NCINI gitu. Terus kedepannya mungkin ya ada beberapa project yang lagi gue jalanin. Terus gue juga lagi pingin banget sebenarnya bikin yayasan. Jadi gue tuh ada sekarang namanya Sama-Sama Bercerita. Jadi kita suka kayak ngajar-ngajar ke SLB, ke rumah yatim gitu, di Sama-Sama Bercerita. Nah cuman ini tuh masih belum konsisten gitu loh, kayak masih sebulan sekali, 2 bulan sekali. Nah gue tuh pingin banget kayak tahun depan untuk ngegedein ini jadi satu buah yayasan yang emang terstruktur gitu. Jadi itu sih hal yang terkadang kan kesuksesan itu bukan cuma tentang masalah uang ya, uang bisa dicari, tapi gue pengen ngasih dampak. Ada dampak apa sih? Karena kalau gue kerja gue enak sendiri, gue jalan-jalan sendiri, maksudnya dampaknya nggak ada buat orang lain. Jadi gue kayak nyari sesuatu yang kayak itu bisa berdampak ya. Ini si Sama-Sama Bercerita ini yang gue pengen gedein. Mungkin untuk dalam in the near future 1-2 tahun lagi masih itu kali ya. Gue nggak tahu ya, nanti kalau di jalan tiba-tiba gue dapet jalan untuk melakukan sesuatu yang lebih lagi. Oke lah, Suci, semoga rencana-rencananya semua berjalan dengan lancar. Amin. Sukses, thank you banget. Lo datang sini sama siapa sih? Sama adik gue. Sama adik lo mana? Adik gue. Oh itu. Iya. Oh ini. Adik gue ganteng loh. Iya ganteng. Siapa namanya? Nuendo. Lucu banget, jadi bokap gue ngasih nama dia karena ini apa? Software komputer ya? Iya. Jadi ada nama software komputer namanya Nuendo. Oh iya? Iya, terus dikasih nama dia. Ini kebanggaan gue banget, dia selalu kalau gue sakit, gue apa, bahkan kalau misalnya gue nangis, dia kayak, kenapa siapa yang nangisin gitu. Terus kenapa sakit, beliin obat, ayo gini. Jadi kalau misalnya di saat keluarga orang lain itu umur 27 tuh, ayo dong kamu nikah dong gitu, udah 27. Kalau keluarga gue enggak, kayak ya kalau bisa ya jangan nikah. Tapi kan takut gue tinggalin. Tapi ini ganteng ya, lu nggak ada mau jadi artis? Mau jadi artis, main sinetron gitu? Nggak ada. Nggak suka. Ini berarti sekarang profesinya masih kuliah? Masih kuliah dia, masih kuliah ya. Nggak gue promosikan soalnya udah punya pacar ya. Oke, terima kasih Suci Fathia. Nuendo, terima kasih banyak ya sudah datang ke Eksklusif. Thank you. Makasih Mas Adi. Thank you. Sampai ketemu lagi.